berdoa lah, berdoa jangan sampai prahara kebudayaan itu menjadikan peristiwa-peristiwa yang mengenaskan masa lalu ya. Karena budaya itu esensinya kan memang perang ya. Perang antara satu budaya dengan budaya lain itu sebenarnya pengaruh mempengaruhi. Dalam konteks budaya Jawa, saya selalu berpikiran positif ya. Budaya Jawa sekarang itu sedang tiarap, bukan mati dan bukan berkurang, tapi masih tiarap. Artinya pada satu saat akan memunculkan jati dirinya kembali. Saya yakin orang-orang yang sudah seumur 60 ke atas seperti saya, Mas Yongki ini ya, masalah Jawa saya kira masih tidak ada perubahan. Memang kalau anak-anak milenial itu wajar ya, karena permasalahan sekarang dari dunia vegetasi menuju dunia produksi sampai konsumsi itu yang jadi sumber itu banyak. Kalau saya dulu, Mas Yongki dulu itu sumbernya hanya bapak ibu ya, dan kalau toh kepengen dalang ya pada dalang ya, atau kalau kepengen gamelan ya kepada orang tertentu itulah keilmuan kita dapatkan. Selain di sekolah formal yang juga pengaruhnya tidak begitu seperti sekarang. Kalau sekarang itu karena anak-anak senternya itu bukan pada keluarga, ya. Bu Umi ini anaknya Bu Umi ya, yang konon di mana di Rusia atau di mana itu ya. Sekarang senternya sudah pada keluarga, senternya sudah pada Mbak Google ya, Google, YouTube dan lain sebagainya. Itu kondisi kebudayaan yang ada saat ini, kondisi kebudayaan. Tapi saya yakin dalam konsep nilai budaya ini tidak gampang untuk berubah. Jawa ini. Ya. Oke. Itu Mas Tato. Oke. Prahara ya prahara, tapi biasa. Itu yang sedang kita hadapi sekarang. Halo, Halo. Kita berbicara masalah budaya. Itu sebenarnya kan berpikir masalah cara berpikir manusia. Budaya itu kalau dalam konsep Jawa, budaya itu dalam konsep Jawa itu kan kekuatan yang manungso kang tuwuh saka ngersaning Gusti ya. Kekuatan yang manungso kang tuwuh saka ngersaning Gusti ya. Galan lembut iki Jawa ya. Galan lembut hingga gampang diterima dening wong akeh. Monggo. Monggo teruskan. Nah, apa lagi? Iya. Komunikasi lancar. Lancar, Mas Bondan, Mas Yongki, lancar ya? Ya, lancar. Halo. Lancar. Ya, jadi itu. Ya, jadi lancar. dalam konteks budaya Jawa sebenarnya ini juga sama dengan yang lain-lainnya. Cuman saya berusaha untuk menggabung-gabungkan budaya dalam konteks budaya itu sebenarnya kan akal ya. Budaya itu dari Sanskerta. Dalam bahasa Arabnya akalun, terus diserap oleh bahasa Indonesia, bahasa Jawa jadi akal, ya akal. Jadi fungsi akal itu untuk menerjemahkan pemberitaan dalam hati, yang isinya hati konon hanya dua, ya hanya dua. Bener luput, olo becik, bejo ciloko. Nah, hati sekarang di dalam hati tadi akan diambil. Siapa yang mengambil? Yang mengambil adalah aku. Ya. Siapa aku? Ya. Itu nanti episodenya Mas Yongki. Ya, siapa aku itu? Ya. Ya. Sehingga apabila dalam hati itu baik, ya,
maka diterjemahkan oleh budaya, oleh akal menjadi baik, dikerjakan oleh nafsu, ya, dalam bentuk benda budaya. Kalau buruk, maka dikerjakan buruk oleh nafsu. Sehingga apa yang perlu kita perhatikan untuk orang Jawa itu kadang-kadang, ya muka-muka di antara kita, wong Jawa kuwi kan nggone semu. Wong Jawa kuwi nggene rasa. Wong Jawa kuwi sinamuning samudana. Jadi orang Jawa itu tempatnya rasa. Semua peristiwa di dunia itu direspon dengan rasa. Secara dominan direspon oleh rasa. Apa kang sinebut rasa? Rasa kuwi kekuatane manungsa kang tuwa saka ngersaning Gusti kang bisa hangresepi sasmita agalan lembut. Artinya begini. Jadi fungsi rasa itu untuk merespon semua yang menerpa pada diri kita, baik itu dalam bentuk kegaiban maupun dalam bentuk nyata, terus dimasukkan dalam hati. Di hati itu diterjemahkan oleh akal. Diterjemahkan oleh akal, maka diwujudkan oleh nafsu. Ini Jawa. Ini Jawa. Nah, dan ini yang penting, bahwa ada sering, ini kan ada kata-kata di Mas Bunda itu kan ada baworoso, kan begitu ya? Baworoso. Ada baworoso. Jadi rasa iku kekuatan yang manusia kang tuwa saka ngersane Gusti kang bisa hangresepi sasmita. Sasmita saka Gusti. Sasmita sing agal, sing ketok lan sing lembut iku rasa. Nah, ini rupanya ini setiap malam begini-begini ini akan bawa rasa ya. Nah, orang Jawa itu memperhatikan pada tingkat rasa. Mula papan ning rasa kuwi wong Jawa. Terjemahnya semuning sinamuning samudana dalam mengungkapkan sesuatu tidak vulgar, tidak langsung. Karena apa? Karena hasil dari rasa tadi. Maka orang Jawa pada umumnya ya, cara berpikirnya itu yang pertama itu cara berpikir keteguhan. Teguh. Ya. Contohnya begini. Mas Bondan ini dan sekitarnya atau Bu Umi ya. Bu Umi ya. Bu Umi ini bisa jadi pada satu saat masih selamatan. Kan enggak Bu Umi? Halo? Oh, terganggu ya. Ya, Mas Bondan. Kita masih sering selamat. Kita akan masuk dalam pemerintahan, turun naiknya pemerintahan, kita berpikirnya teguh. Bagaimana budaya Jawa? Ini jawabannya. Orang Jawa amanah masa lalu. Makanya orang Jawa itu tidak lepas dari selamatan orang Jawa. Karena masa lalu ini karena masih pertama jadi perkara sik. Tapi jangan main-main kalau nanti Mas Yongki maju, kondisinya harus sudah siap ini ya. Ya. Mas Bondan pernah selamatan? Halo? Pernah hari, Pak. Tiap hari. Selamatan apa kira-kira? Selamatan apa? Opo kira-kira selamatan? Ya, mulai sing neptu lah. Terus habis itu selamatan sing perkara desa, perkara sumber. Perkara sumber dan sebagainya. Iya. Yang jadi masalah ini Mas Tato tadi itu pada waktu leluhur kita tanah Jawa dulu selamatan.
dengan segala macam maknanya. Krorkan pun dia hafal, apa yang namanya tumpeng, nasi tumpeng dan sebagainya, yang 2 meja itu dia hafal. Ya, sekarang selamatannya masih ada, maknanya hilang. Kadang-kadang begitu. Ya, ini yang jadi masalah. Jadi masalah kondisi budaya sekarang itu, kalau dilihat dari cara berpikirnya sekarang, orang Jawa berpikir, ada yang berpikir keteguhan. Teguh untuk menjalankan apa yang dikerjakan leluhur kita, tetapi pada waktu sekarang kita mengerjakan, maknanya hilang. Sekarang tidak gampang untuk mendapatkan orang yang bisa ngekrorkan selamatan. Dumajeng nai danang bobodanya ingkang renggani wonten ing dusun polean kula nyuni dipangestunipun dan lain sebagainya. Gitu. Juga perkara doa-doanya ya, meskipun ada akulturasi sekarang antara Jawa dengan dengan Arab ya, karena perkembangan Sultan Agung Hanyokrokusumo dulu ya. Jadi doa-doa yang kan di Jawa proses akulturasi kan ada doa-doa sabu jagat ya. Bismillahirrahmanirrahim, niating sun ngobong menyantal ning iman uruping cahya kumara kukuse mumbulan reksa nyuwun marang ngarsaning Kang Maha Kawasa Gusti kula nyuwun A B C D. Kan begitu ya. Hilang sekarang ya. Sekarang hilang ya. Nah, ini keteguhan. Yang nomor 2, orang Jawa itu cara berpikirnya itu kasepuhan. Kasepuhan. Ini orang Jawa ini yang bahaya ini ya. Kesepuhan. Artinya orang Jawa itu sangat tawaduk ya, sama tawaduk, sangat patuh kepada yang sepuh. Ya, kasepuhan. Bukan kelompok penghayat ya, kasepuhan ya. Ya. Oh, jadi orang Jawa itu sangat tunduk kepada yang sepuh. Perintahnya yang sepuh. Ya. Jadi kalau di satu daerah ada orang yang terhormat yang dikatakan wong sepuh tadi, apa yang diomongkan dijalankan oleh rakyatnya. Ya, contoh sekarang ini kan yang disepuhkan oleh kaum FPI ya, katakan begitu ya. Itu kan Bapak Habib Rizik ya. Itu dianggap sepuh karena orang Jawa yang nerima dan mereka punya metode berpikirnya kesepuhan. Ya sudah, apa yang diomongkan oleh tokoh itu betul-betul dijalankan sekarang ini. Ya, ini juga berbahaya. Makanya orang-orang Jawa itu berbagai konteks dia akan penetrasi nilai budaya gampang sekali. Kalau sudah yang tua itu dipengaruhi, maka yang muda-muda akan bisa dengan gampang katut. Ya, kalau yang tua-tua ngamuk, yang muda-muda gampang katut juga ya. Ini orang Jawa. Dan yang ketiga, orang Jawa itu cara berpikirnya kegaiban, mistik, ya, kegaiban. Apa-apa selamatan itu kan menunjukkan mistisisme orang Jawa. Tadi Mas Bunan mengatakan ya, kalau orang mati itu kan ada selamatan hari pertama ya, surtana itu, selamatan hari ketiga, selamatan hari ke-7, selamatan ke-40, selamatan ke-100, selamatan ke-1000, pengiling-iling ya, sampai hol-hol sampai seperti itu. Ya. Ini mengingat bahwa cara berpikir orang Jawa itu mistis. Segala sesuatu yang gumelar ini karena digelar oleh Yang Maha Kuasa. Terserah apa saja namanya. Ya. Jadi mistis. Nah, yang keempat, cara berpikir orang Jawa itu kasunyatan, sunyoto, nyoto. Ya, betul-betul nyata. Bukan aliran kasunyatan ya. Jadi betul-betul dia melihat sebab dan akibat. Kalau ada anak pasti ada bapak, ada ibu. Ya. Kalau ada panas pasti ada dan sebagainya dalam konteks kausalitasnya. Ini orang Jawa. Nah, 4 cara berpikir tadi bergabung menjadi satu. Wong Jawa kuwi, angele wong Jawa ning kono, ya. Wong Jawa kuwi pikiran papat dadene siji. Keteguhan iya, gitu. Kasepuhan iya, kegaiban iya, kasunyatan iya. Ini kekayaannya budaya Jawa. Ya. Jadi sekali lagi semuanya akan kita lihat dari sini. Nah, oke.
Sekarang kalau kita sudah berbicara tentang cara berpikir tadi, sebenarnya ada slide yang pertama ya. Slide yang pertama ini kalau bisa ditampilkan dulu slide-nya. Sama saya interupsi sebentar. Ya, saya interupsi sebentar. Selamat datang kepada yang baru bergabung. Ada Dr. Bimo Adi dari Jogja. Ada Pak Duncan, saya lihat tadi masuk bergabung dengan kita. Jadi nanti mohon Pak Rianto lebih banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia supaya semua kawan-kawan bisa lebih memahaminya karena tidak semua mengenal bahasa Jawa. Jawa. Oke. Jadi tolong kalau ada bahasa Jawa nanti diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Oke, silakan ditampilkan slide-nya, monggo. Ya, sudah ini ya. Jadi tadi saya melihat cara berpikir orang Jawa 4 jadi 1. Ya, 4 jadi 1. Keteguhan, yang kedua tentang kasepuan, yang ketiga tentang kegaiban dan kasunyatan. Nah, bagaimana dengan Jawa? Jawa itu kegaiban. Dominasinya ada pada kegaiban, ada pada mistis Jawa ini. Nah, kalau kita berbicara tentang mistis Jawa, kalau ada memang cerita-cerita yang lain ya, cerita-cerita yang lain monggo. Saya menemukan minimal ada 2 ini yang dijadikan mitos buat orang-orang Jawa untuk mendekatkan diri orang Jawa itu dengan sesuatu yang mistis itu. Dengan sesuatu yang supranatural. Saya sebutkan di sini dulu di SD, saya di SD ya. Di SD ya zamannya saya ya, mungkin ya Mas Tato mungkin masih pernah menerima mata pelajaran menghafal ya. Dulu itu ada pelajaran menghafal. Mata pelajaran menghafal itu judulnya Redi Tidar. Redi Tidar dawuhipun Mbah Buyut ing kina-kinanipun Pulau Jawi menika kadibaita katempuh angin saking kilen mangetan katempuh angin saking etan mangilen ngantos dumugi sak kilenipun ya. Ya, ini dulu di SD ada mata pelajaran menghafal. Dan saya hafal tentang Redi Tidar itu. Konon ceritanya dalam beberapa mitos orang Jawa itu sebenarnya masih keturunan dewata. Nah, ini ya silakan ya, ini kan mitos itu kan bisa tidak dibuktikan oleh kenyataan ya, tetapi sudah diakui kebenarannya oleh masyarakat ya, mitologi. Bahwa dulu ceritanya dalam konteks Redi Tidar tadi, ini saya ingat bacaan di SD dulu, Pulau Jawa itu gonjang-ganjing. Kalau diterpa angin dari timur ke barat, terpa angin dari barat ke timur, ya, seperti itu. Maka Dewata pada waktu itu menurunkan Bathara Wisnu dan Laksmi. Ya. Bathara Wisnu dan Dewi Laksmi untuk turun. Ya. Untuk turun menghentikan Pulau Jawa yang gonjang-ganjing itu. Dia turun. Konon ceritanya dalam mitos itu, Laksmi dan Dewa Wisnu itu turunnya pas di Redi Tidar di mana? Di Magelang ya. Di Magelang ya. Di Magelang itu. Maka tidak heran kalau sekitar Magelang sampai raja-raja Jawa itu namanya pasti nama-nama hebat. Saya tidak tahu kalau dulu Bathara Wisnu dan Laksmi itu turunnya di Gunung Raung gitu ya. Di Jember sana ya. Berbeda lagi ceritanya. Ini Laksmi dan Wisnu diturunkan untuk menghentikan Pulau Jawa yang gonjang-ganjing tadi. Ya, yang gonjang-ganjing tadi. Nah, sekarang konon ceritanya setelah rereh Laksmi dan Wisnu, setelah dipaku dengan namanya Gunung Tidar itu, maka Pulau Jawa berhenti sampai sekarang ini. Ya. Dalam konteks geologi, gunung itu kan memang pakunya bumi itu kan gunung ya. Jadi orang Jawa sudah bisa membuat tentang pelajaran menghafal Redi Tidar untuk memaku Pulau Jawa. Hilangnya Wisnu dan Laksmi, muncul namanya Jokosdono dan Dewi Sri. Ya ini kalau kita sudah paham ya, Jokosdono dan Dewi Sri. Ya.
dewa kesuburan. Setelah Dewi Sri Rereh mundur, ada namanya Panji Asmoro Bangun dan Galuh Condro Kirono. Ini menjadi, ya karena namanya mitos ya, boleh-boleh saja ya, Galuh Condro Kirono. Sehingga sekarang itu sebenarnya kalau kita tilik dari perjalanan bangsa Jawa ini, itu dari Jawa Tengah sana, dari Magelang sana, berakhir di Galuh Kediri ya, Condro Kirono itu di Kediri, ya, di Kediri. Jadi orang-orang Kediri itu sebenarnya masih keturunan Dewata, termasuk kita, ya, orang-orang Jawa ini. Satu sisi, ya, sisi yang lain. Ya nanti kalau ada yang punya referensi yang lainnya, monggo. Ya, sisi yang lainnya bahwa dulu Pulau Jawa itu dalam kekosongan, kan begitu ya, masih kosong. Pada gambar yang pertama tadi, ya, masih kosong. Kita juga disajikan dengan ceritanya Aji Soko. Aji Soko yang memerintahkan dua Doro dan Sembodo. Ini semuanya mengandung tafsir. Tentu tidak secara vulgar bahwa Aji Soko itu Aji Soko. Kalau tak ada semacam itu silahkan. Tapi dalam konteks budaya, tafsir itu lebih dikedepankan. Ya, kebetulan saja. Apakah ini kebetulan? Namanya Aji Soko. Aji ku ya Aji, ya. Berharga. Soko itu apa? Apa ini? Soko itu tiang. Ya. Jadi tiang yang luar biasa. Ya. Tiang luar biasa itu punya namanya Doro dan Sembodo. Doro itu goroh, Sembodo itu jujur. Gitu. Terus di situ ada Dewoto Cengkar. Dewoto itu besar, kekuatan, Cengkar itu yang buruk. Ya. Akhirnya muncul yang namanya Hono Coroko itu ya. Hono Coroko Doto Sawolo Podo Joyo Mogo Bodongo. Ya. Bahkan konon katanya orang Jawa, katanya Mas Bondan itu ya. Nah, kalau sampai punya rapalan Caroko balik, itu orangnya menjadi hebat. Kan begitu ya? Hono Coroko Doto Sawolo Podo Joyo Mogo Bodongo Ngoto Bogomo Nyoyo Jodopo Lawasotodo Koroconoho. Ya katanya begitu. Jadi kalau nanti kepengen ilmu Caroko balik, Mas Bondan. Gitu. Ini orang Jawa itu lucu. Gitu. Ya. Karena sesuatu secara mistis yang diyakini ya dan dijalankan tentu dengan ritual tertentu akan terjadi. Ini adalah sejarah awal bagaimana orang-orang di Pulau Jawa itu memiliki satu keyakinan ya secara mistis ya, secara kegaiban semacam itu. Ya. Oke. Nah, kalau kita memahami cara berpikir tadi, dalam konteks budaya, untuk memahami satu budaya tertentu, itu bisa lewat seni yang paling menonjol. Ya. Kalau mau melihat Banyuwangi, lihatlah gandrungnya. Kalau melihat Ponorogo, lihatlah Riok Ponorogo. Kalau mau lihat Malang, lihatlah. Kalau Malang apa ya? Apa Topeng. Topeng Malang. Topeng Malang. Ya, ini sampai sekarang Malang menjadi bingung karena belum punya cerita lokal yang definitif ya. Ada yang mengatakan Panji Pragiwaksono dan sebagainya. Silahkan ya. Kalau mau melihat orang Surabaya, lihat Sarip Tambak Oso. Kalau mau lihat orang Madura, lihat Sakera. Kan seperti itu. Sama dengan Jawa. Ya, Jawa. Jawa itu yang paling dominan ceritanya itu namanya wayang. Ya, wayang kulit itu ya. Cerita-cerita itu. Terlepas itu dari Hindu atau dari Buddha, tapi kenyataannya wayang kulit itu merupakan representasi dari nilai budaya Jawa. Ya. Jadi kalau kita mau melihat kehidupan orang Jawa, lihat wayang itu. Lihat wayang itu, ya. Yang kedua, slide yang kedua, coba slide kedua, slide berikutnya. Saya tuliskan ini yang slide berikutnya tentang wayang, pakem wayang, pakem wayang. Dunia diawali dalam kekosongan, yang ada kelir, debok dan belencong. Nah, ini sudah biasa kalau orang Jawa begini ini, ya. Yang ada kelir, debok dan belencong. Ya, makna ini yang perlu untuk kita pahamkan, ya. Kepada generasi milenial kita, generasi Jawa, ya, bahwa kehidupan orang Jawa itu seperti ini.
bahwa kehidupan itu ya, sebelum kita lahir itu ada namanya patalon, cucur bawuk, serikaton, pare anom, sukmo ilang, ayak-ayak, selpekan, dan sampak. Ya, ada 7. Orang Jawa mengenal dengan martabat 7. Nanti kita bahas berikutnya kalau berbicara kenapa kok harus 7. Kenapa pertama cucur bawuk, nomor 2 serikaton, nomor 3 pare anom, sukmo ilang, ayak-ayak, selpekan, dan sampak. Dodokannya kenapa 5? Ada yang 5, ada yang 3, bebas sebenarnya. Tapi saya menggunakan 5. Dok. 5. Karena 5 itu potensi kekuatan manusia, roh, rasa, hati, akal, dan nafsu. Ya. Oh, Pak Rianto itu otak-atik maduk. Enggak, ini dalam pemahaman saya. Karena Jawa 5 tadi potensi kekuatan manusia. Setelah itu muncul namanya gunungan, ya, gunungan. Ya. Mobat mabete gunungan itu dalam konteks kehidupan orang Jawa sebagai perilaku dari sperma dan ovum, dari bapak menuju ibu, ya, dari tetes menuju tetes. Budaya Jawa itu laki-laki itu yang neteskan, ya, neteskan, ibu-ibu itu yang neteskan. Jadi dari tetes menuju tetes, dari sperma menuju ovum. Gunungan pertama kali dibuka itu. Ada Pasepan Agung, ya, menunjukkan bagaimana satu bentuk kelahiran itu diagung-agungan seperti itu, ya. Biasanya jejeran-jejeran pertama, tapi kalau sekarang kan jejeran yang pertama dibuat perang yang rame, ya, tapi pada akhirnya pasti ada pada Pasepan Agung. Pasepan Jawi, jaranan, ya. Pasepan Jawi itu menunjukkan bahwa kehidupan itu ternyata rame, ya, ternyata rame. Ada jaranan, gitu. Oh, ada kehidupan yang benar dan salah, ya, benar dan salah. Ya. Ada perang ampia, ada sabrangan, ada kegagalan, perang gagal, ya. Ada bambangan, ya, perang kembang, sintren, dan nyuro, ya, nyuro. Nanti ini bagian dalang-dalang itu, ya, yang menerjemahkan masalah ini. Nah, sekarang dengan kita melihat pakeliran wayang itu tadi kita katakan itulah kehidupan orang Jawa. Topik judulnya tadi itu mistik kejawen. Di dalam turun naiknya tahta pemerintahan. Tahta pemerintahan dalam versi Jawa ya seperti wayang itu. Ya. Makanya dulu di Indonesia sebelum tahun 1900, ya, Indonesia itu terkenal dengan raja-raja besar Nusantara. Katakanlah di Pulau Jawa ini kita pernah mengenal namanya Kediri, Sri Aji Joyoboyo. Kita pernah mengenal Kenaro. Kita pernah mengenal namanya Mojopahit Brawijaya. Kita mengenal namanya Ratepatan Dinbuningrat. Kita pernah mengenal namanya Pajang, kita pernah mengenal namanya Mataram, ya, yang sekarang Jogja dan itu. Dari sekian banyak perjalanan sejarah raja-raja Jawa, ya, ternyata turun naiknya pemerintahan sama, ya, seperti di wayang itu. Ya. Sistem yang digunakan kita patrimonial, patriarkat. Terlepas dari sekarang Sinuwun Mangku Hamengkubuwono keberapa sekarang ini? Ini Hamengkubuwono keberapa? Ke-10 ini membuat layang kekancingan bahwa setelah Rereh Keprabu nanti yang menjadi raja adalah matriarkat, perempuan, nggak apa-apa. Karena anaknya 5 semuanya perempuan dia. Tapi tradisi kita yang jadi raja itu laki-laki, ya, patriarkat. Ya. Bagaimana cara turun naiknya raja? Ya sudah tadi itu. Di Jawa itu terah itu minimal ada 3. Terah biologis, anak karena ada bapak dan anak karena ada ibu. Ya. Nomor 2 terah karena ideologis. Ya. Terah ideologis. Ya. Satu gegayuan yang sama. Ya. Jadi kalau Mas Bondan itu berguru dengan saya bareng-bareng, ini dalam konteks terah itu terah ideologis. Ilmune podo, gurune podo.
Ya. Ada terah karena tempat. Di Jawa ditambah lagi terah karena kegaifan. Nah ini yang lain ya, kegaifan. Jadi saya atau Mas Bondan bisa jadi pergi ke Jember ke terminal sana tiba-tiba kok ketemu dengan orang kok tiba-tiba akrab ya. Sudah seperti saudara sendiri. Bahkan akhirnya ya dari waktu ke waktu semakin dekat seperti saudara sendiri. Bisa jadi ya, bisa jadi. Bisa jadi itulah orang Jawa yang dikatakan dengan terah gaib. Bukan terah bukan karena biologis, tapi karena kesamaan frekuensi mungkin begitulah ya di kegaiban itu. Contoh di Gunung Kawi. Gunung Kawi itu terah gaib ya. Jadi yang pegang di sana itu meskipun bukan keluarga biologis, tapi mereka sangat akrab. Kalau yang biasa ke Gunung Kawi, penelitian ke sana, kita akan tahu itu. Sejarah di Indonesia tadi, dari raja-raja besar ini, maka dikatakan oleh janturan di wayang itu, Mas Bondan ya, janturan tentang panjang punjung sur apa itu dia? Gimana? Ya contohnya. Gimana? Contohnya gimana tadi itu? Jadi janturan. Surup Doto Pitono, anenggih nagari pundi tokang kaiko adi doso purwo. Iko marang sangiji, adi marang linuwih doso 10 purwo wiwitan. Nah berikutnya. Dasar negari panjang punjung pasir ukir gemah ripahloh jinawi panjang do pangucapane punjung lur kai bawane pasir samudra ukir gunung dasar dan lain sebagainya. Itulah kehebatan raja-raja dulu, raja-raja Nusantara. Jadi raja-raja Nusantara itu sudah banyak dibicarakan oleh orang luar negeri karena kehebatannya, karena kejujurannya, karena kekayaannya, ya, karena ya serba positif lah. Bahkan di dalam janturan itu disebutkan kondisinya itu sampai binatang saja. Kalau pagi itu pergi dia mencari makan sendiri, ya nggak usah dingon. Kalau sore dia pulang sendiri ke kandang, ya mungkin samalah seperti di saudara-saudara kita di timur ya. Itulah kondisi raja-raja Nusantara pada waktu itu, ya Nusantara. Yang turun naiknya itu didasarkan pada petunjuk gaib. Ya, petunjuk gaib. Makanya sampai sekarang kalau saya mengatakan presiden Indonesia itu raja ya. Itu dalam konteks budaya Jawa itu pasti kasinungan wahyu kaprajan. Ya. Pasti itu. Semua saja. Di dalam konteks budaya Jawa itu ciri-ciri raja itu ada 7. Ya. Jadi silakan kalau toh ini presiden itu dimaknai sebagai raja, nanti turun naiknya raja seperti apa? Kira-kira kita itu punya raja, kita punya presiden sudah berapa kali? Ya. Jadi kalau raja itu sebenarnya tidak penting, wakil itu nggak penting, tidak ada wakil raja itu nggak ada di kerajaan, ya tidak ada. Tapi karena adanya pertemuan antara liberal ya demokrasi liberal dengan yang lainnya, maka muncullah di tengah-tengah namanya demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu muncul karena blok barat ya yang demokrasi liberal dengan blok satunya di Eropa sana yang memang raja-raja sampai sekarang. Nah, kita kebetulan raja. Dengan kita kebetulan raja, tapi kita sudah bersatu untuk menjadi Indonesia yang harus republik, maka konsep raja sebenarnya masih di bawah. Ya. Karena kita memang raja. Makanya banyak orang berbicara raja itu Indonesia akan mencapai kemakmurannya itu apabila sudah pada tataran ke-7. Yang pertama itu Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro. Ya. Nah, kalau ini kita analogikan Satrio itu ada raja atau presiden yang banyak Satrio Kinunjoro presiden yang banyak di penjara
itu namanya Bung Karno, katanya begitu lah ya, Bung Karno. Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro. Meskipun dia dari waktu ke waktu di penjara terus, tapi menjadikan negara itu kuncoro, terkenal di luar sana. Setelah Pak Karno muncul namanya Pak Harto. Konon dalam budaya Jawa Pak Harto itu raja juga, ya raja. Raja yang kedua, raja kedua itu Satrio Wibowo Kesampat Kesandung. Berwibawa, tapi banyak sandungannya. Ya nggak tahu sandungannya apa ya, apa itu korupsi atau apalah namanya. Ya. Raja yang ketiga, kita itu raja ketiga siapa ketiga ini? Raja ketiga. Habibie. Pak Habibie ya, Pak Habibie. Pak ya, ini apakah otak-atik orang Jawa, tapi kebetulan cocok gitu ya. Habibie itu, Pak Habibie itu Satrio Jinumput Sinelo Atur. Jadi Pak Habibie cuma setahun setengah karena cuma dijumput gini saja selesai. Guru ngomong-ngomong semula atur itu kan menyela pembicaraan, setelah itu selesai. Gitu. Saya nggak tahu apakah ini otak-atik matuk atau saya nggak tahu. Ya. Nah, sampailah berikutnya ya tadi itu ada. Makanya yang menjadi pertanyaan kita, sebenarnya presiden yang sebenarnya di Indonesia itu siapa sih? Ya, apa semua presiden yang pernah jadi presiden di Indonesia itu adalah presiden? Belum tentu. Ya, belum. Dalam konteks 7 tadi itu. Ya, kalau sekarang kan, sudah Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, SBY, Jokowi, Jokowi ya. Kalau tataran ini semua presiden kita itu masuk dalam lingkup raja-raja Jawa, selesai. Jokowi, Satrio Pinandito, Sinisian Wahyu. Loh, padahal Indonesia belum Gemah Ripah Loh Jinawi Kartoraja belum. Ya, maka saya berpendapat dari 7 itu bisa jadi presiden yang 7 itu ada yang tidak masuk kategori presiden. Kira-kira begitu loh ya. Ya. Tidak masuk kategori itu. Ayo Bu, ya karena belum memenuhi sifat yang panjang punjung pasir ukir Gemah Ripah Loh Jinawi itu. Ya, makanya kalau sudah berarti Pak Habibie Satrio Jinumput Sinelo Atur. Terus setelah Pak Habibie terus siapa ini? Pak Habibie setelah Pak Gus Dur. Gus Dur itu Satrio ini muter-muter ini apa? Satrio apa? Lelono topo ngrame, ya tak? Gus Dur itu memang lelono terus ini. Oh, akan menjadi begini. Nanti Bondan akan jadi begini. Nanti Rianto akan jadi begini. Itu orang Jawa. Urip wis ditulis, sudah ditulis. Ya. Nah, tugasnya manusia apa? Tugasnya manusia Jawa. Tugasnya manusia Jawa itu mempertebal tulisan. Ya. Makanya dibutuhkan guru untuk mempertebal tulisan ini. Bondan nanti menjadi dalang. Sekiranya tulisannya begitu. Ya. Maka orang yang berhasil itu apabila bisa duduk di tempat duduknya. Ya. Iso lungguh marang papan palungguane dewe-dewe. Ya. Kenapa orang menjadi gagal? Karena dia tidak duduk di tempat duduknya. Ya. Jadi bupati, wali kota, gubernur, susah hidupnya. Ya. Kenapa? Karena tempat duduknya bukan di bupati, bukan di gubernur. Kira-kira begitulah ya. Ya. Sama halnya kalau kita naik pesawat ya. Kalau kita naik, ini orang Jawa ya. Kalau kita naik pesawat, kita beli tiket. Tiketnya katakanlah di jajaran nomor 10. Nomor 10 nomor 10 di ABC. Katakan begitu ya, ABC. Terus kita duduk di A padahal karcis kita C. Nggak tenang kita. Kenapa? Karena kita ora lungguh marang palungguanmu. Karena kita tidak duduk pada tempat duduk kita. Ya.
Ada teman saya di sini, ada Bu Umi, ada Pak Agus ya, kan tampak serasi. Bisa jadi memang dia bekerja pada tempatnya, duduk marang lungguh marang palungguane, Bu Umi ya, seperti itu. Jadi orang Jawa itu tugasnya kehidupan di dunia itu menemukan tulisan itu. Ya, bagaimana caranya belajar? Setelah kita ketemu dengan tulisan, mari pelan-pelan kita tuliskan. Ya, dikandeli, mempertebal tulisan itu. Sehingga konsep turun dan naiknya raja, ya, tahta pemerintahan sebenarnya diawali dari wahyu tadi, ya, dari kewahyuan tadi itu. Makanya kalau dalam cerita wayang yang pernah kita lihat tentang Wahyu Cakraningrat ya. Jadi orang itu kan dalam konteks Jawa, katakanlah kita raja itu adalah lurah. Lurah atau kepala desa, ya. Itu gimana ini? Pulungnya tekondi, kanggo sopo kan begitu ya. Jadi konsep pulung dan daru itu menjadi rebutan, ya rebutan. Jadi kalau Mas Bondan itu mau taruhan kepala desa, itu bisa jadi yang dicari nanti itu pulungnya. Pulung itu kan untuk rakyat kebiasaan ya. Daru itu untuk para beliau-beliau yang ada pada tingkatan tinggi. Kalau orang Jawa di pedesaan, taruhan kepala desa itu yang dicari pulungnya. Engkau pulungnya pada siapa ya? Semacam itu. Ya. Nah sekarang, makanya pemerintahan di Indonesia sekarang itu sebenarnya pemerintahan yang terjadi di raja-raja Nusantara digabungkan dengan demokrasi. Itulah wujudnya demokrasi Pancasila. Sosialis tidak, komunis tidak, raja-raja tidak, kapitalis tidak. Apa itu? Semua dirangkum menjadi piramida namanya Pancasila. Itu Mas Sato. Enggak. Kalau mau diskusi berikutnya. Enggak. Oke, Mas. Mute-nya. Oke, ya. Terima kasih Pak Rianto. Ya, penjelasan yang cukup komprehensif dari latar belakang sosial, budaya, geologi sampai pada situasi yang melatar belakangi tahta pemerintahan yang terjadi di Indonesia hingga saat ini. Ada satu hal yang mungkin sering orang memahaminya begini Pak Rianto. Oh berarti kalau sistem yang kita jalani selama ini itu adalah rangkuman dari seluruh roh budaya kita sehingga membangun sistem berbangsa dan bernegara. Lalu bagaimana menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi akhir-akhir ini? Ada revolusi tahun 45 merdeka, ada reformasi yang baru-baru ini terjadi. Seringkali orang menghubungkannya, itu, karena dalam dunia wayang hal-hal seperti itu dihubungkan dengan goro-goro. Apakah seperti itu atau ada penjelasan yang lain? Karena toh sekalipun kita merangkum segala bentuk budaya yang ada di masyarakat ini, kita kan bukan masyarakat yang fatalistis, yang hanya mengikuti begitu saja apa yang terjadi berdasarkan ingatan dan mitologi dan cara pandang terhadap dunia. Tetapi ada usaha-usaha inovatif, usaha-usaha yang membuat orang memandang lebih ke depan, yang lebih bentuknya yang revolusioner, yang baru, yang semakin mampu menangkap situasi zamannya. Kira-kira itu dalam proses budaya Jawa ini bagaimana menjelaskannya? Monggo Pak Rianto. Ya, kalau kita berbicara goro-goro itu kan dalam proses untuk menuju pada terang benderang. Kan begitu ya?
Eko bumi trisawatri gunung cantol samudra hung dan sebagainya. Goro-goro kan begitu di tulisan itu ya. Ya, begini. Jadi setiap peristiwa yang ada di mana saja ini ya. Udan lesus lir punusus gimana nih? Mas Bondan gimana nih? Aja Pak. Mas Bondan. Ini tadi ada pertanyaan goro-goro. Iya. Santuran ini ya Pak? Iya. Udan lir pinusus banjir bandang Maliwatu Gunung Jugruk sinartan lindu peteng dedet lemengan maroto saking ngeloro pagebluk mayang koro esuk loro sore mati sore loro esuk mati nganti kaya babatan bajik para brahmana ilang tapane satrio ilang kaprawirane tuwa nom rebut boga datan kira-kira ora mikir duwe sapa. Gini Bu. Ya. Ini jawab, kalau kita berbicara goro-goro, ini loh kondisinya. Jadi ada satu masa di mana masyarakat itu kondisinya seperti itu. Tua anu merebut buko datan kira-kira orang mikir dua esopo. Ya, itu kan sama dengan ada di atasnya poro brahmono ilang tapane, satrio ilang kaprawirane. Udah tidak ada yang lagi dipercaya. Makanya saya katakan bangsa orang Jawa itu cara berpikirnya sebenarnya cara berpikir kasepuan, percaya ya, percaya pada dia menjalankan karena diperintah oleh orang yang terpercaya, yang dipercaya. Pada waktu goro-goro itu rasa-rasanya tidak ada orang yang bisa dipercaya lagi. Ini orang Jawa, ini yang berbahaya ya. Karena apa? Brahmono ilang tapane. Brahmana hilang kesuciannya. Satria hilang keperwiraannya. Ini goro-goro. Ada kata-kata orang Jawa itu kata-kata bebanten. Ya, bebanten. Bebanten itu apa ya? Bebanten itu apa ya? Bebanten itu apa ya? Tumbal. Kira-kira begitu ya. Tumbaling tanah Jawa. Dulu kan ada kata-kata itu ya. Tumbal itu. Saya berpikir begini. Di Indonesia itu berkali-kali muncul namanya peperangan. Dari awal kita mengenal DITI, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Macam-macam kita mengenal. Sekarang kita mengenal Front FPI. FPI itu apa? Front apa itu? Front apa itu? Front Pembela Islam. Ya, ada Front Pembela Islam. Dan macam-macam. Buat saya sebagai orang Jawa, itu adalah renik-renik dalam rangka manusia menuju nyuro. Ya. Pernah sering saya katakan, setiap saya berbicara, saya mengatakan korupsi, ya, korupsi, narkoba, itu berbahaya, tapi itu masih kecil. Ya. Kenapa? Karena Indonesia diciptakan sebagai negara yang panjang punjung pasurkir kemari pahloh jinawi kartoharjo. Ya, kalau ada maling-maling semacam itu, kalau koruptor itu maling ya, itu masih dalam konteks kecil. Tapi pada waktu orang sudah berbicara ideologi yang akan dihancurkan, barulah bangsa ini harus berbuat. Ya, harus berbuat. Sehingga saya mengatakan Pancasila itu sebagai tesa, ya, tesa. Sampai sekarang yang antitesanya itu apa? Tidak lebih kuat dari tesa Pancasila itu sendiri. Jadi Pancasila harus kita pahami sampai hari ini merupakan satu nilai-nilai yang bersifat absolut sehingga semua yang datang untuk antitesa, untuk menghancurkan Pancasila dalam sejarahnya sampai sekarang rupanya Mas Tato hanya oleh Tuhan digunakan untuk menguatkan otot kita dalam rangka menyambut satrio satrio pinandito sinisian wahyu, begitulah kira-kira dalam konteks budaya Jawa. Gitu. Nggak usah khawatir. Ya. Oke, terima kasih Pak Rianto. Jadi menyenangkan kalau kita mampu merefleksikan situasi kekinian dengan semangat budaya. Generasi milenial itu Pak Rianto kalau saya lihat, bukannya mereka tidak mampu mengenali budaya, tetapi apa yang
dijelaskan Pak Rianto ini kan ada di darah daging mereka. Cuma mungkin mereka menamainya saja secara berbeda atau menghayatinya itu secara berbeda. Nah, dari perspektif Pak Rianto, kira-kira apa yang memberi harapan pada bangsa ini berkaitan dengan apa yang kita diskusikan ini, tata dan pemerintahan? Apa kira-kira yang bisa jadi harapan kita bersama bahwa kita sedang dalam proses menuju Gemah Ripah Loh Jinawi itu? Monggo Pak Rianto. Ya, tadi yang pertama, ini generasi milenial ya. Jadi kalau sudah ada kesadaran generasi milenial, ya, ini Indonesia akan luar biasa, ya, akan luar biasa. Kita sampai hari ini, saya tetap menyalahkan yang salah itu dalam konteks budaya Jawa. Yang kita salahkan orang Jawa, orang yang sepuh-sepuh itu ya, seperti saya, Pak Yongki, ini yang salah ini ya, yang salah ya. Kenapa salah? Karena Mas Yongki dan saya pernah membuat pabrik. Pabrik apa? Pabrik pemanaan kehidupan di Jawa. Ini pabrik loh. Pada waktu Mas Yongki dan saya yang sudah sepuh-sepuh itu pensiun, pabrik gak tikeni anaknya, gitu loh. Ya, gak tikeni anaknya. Sehingga pedot produksinya ini, ya, kan pedot. Ini terjadi sekarang. Sehingga anak-anak sekarang itu sudah tidak merasa merajut ke satu. Kalau zaman saya komik itu dilarang. Ojo moco komik ini nggak ada racun kan begitu, Mas Yongki ya. Begitu. Maka dari ide itu saya punya ide. Loh enggak, itu kan racun yang buruk itu. Sekarang racuni anak-anak itu dengan racun yang baik. Sama-sama komik namanya, sama-sama racun. Tapi isinya racun itu adalah budaya lokal yang kita kemas. Ponorogo, Reok Ponorogo, kita buatkan komik. Reok Ponorogo, ya, dan sebagainya. Jadi kalau saya tetap berharap kalau ini tadi betul-betul menyadari sifat kebangsaan, kalau dalam konteks Jawa itu lokal ini, kita itu kan bangsa yang luar biasa, Mas Tato. Satu bangsa yang memiliki nasionalismenya etnisitas. Aku loh wong Jawa hebat, aku loh wong Madura hebat, aku loh wong Batak hebat, aku loh wong Aceh hebat. Dari sekian banyak ratusan nilai budaya lokal ya yang tercatat sekitar 750-an budaya lokal itu bisa mengerucut menjadi satu nilai nilai nasional kebangsaan. Ini tidak ada ceritanya di dunia ini. Ya, ada satu negara yang memiliki nasionalisme etnisitas ratusan, mungkin ribuan. Di Indonesia ini. Yang tampak kan Pak Jokowi itu sering mengatakan 730-an lah ya. Tapi yang tidak tampak. Ya. Yang masing-masing punya nilai berbeda. Tapi oleh Tuhan dirangkum dalam satu nuansa namanya nasional kebangsaan. Bukan manusia kalau menurut saya. Maka menjadi benar paragraf 3 Undang-Undang Preambul Undang-Undang 45, Indonesia merdeka berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh kina luhur supaya berkehidupan kebangsaan bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Jangan coba-coba kita merasa jadi pahlawan. Ya, boleh jadi pahlawan, tapi berpikirnya pahlawan karena digunakan oleh tangan-tangan Tuhan. Ya. Jadi kemerdekaan itu berkat rahmat yang Maha Kuasa, ya, dan budi luhur kita. Ya. Saya melihat sekarang kita masih punya budi luhur dan kita percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti kita masih punya berkah. Nah, punya berkah konon katanya temannya Mas Bondan ini ya. Para orang-orang sepuh ya. Pada satu saat Indonesia tidak usah khawatir. Bisa membeli Amerika seisinya. Itu pernah terdengar di telinga itu ya. Masa yang semacam itu. Mungkin akan terjadi. Ya, mungkin terjadi. Setiap saya berbicara kebangsaan, saya selalu berbicara kenapa ada korupsi, kenapa ada narkotika, kenapa ada demo dan sebagainya. Saya mengatakan bisa jadi Tuhan merencanakan untuk bangsa Nusantara 10-20 tahun ke depan Indonesia memimpin dunia.
Bribik itu sudah tampak, ya, menyambut datangnya Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Ada satu presiden yang memerintah didasarkan karena pemberitaan gaib. Mistis lagi orang Jawa ini ya. Seperti itu Pak Tato. Yeah. Oke, terima kasih. Mungkin ada kawan-kawan lain yang bergabung di channel ini yang ingin bertanya atau diskusi aja. Ya, diskusi atau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Monggo. Menambahkan mungkin begitu. Iya, atau menambahkan atau merefleksikan lebih lanjut. Monggo Bu Umi tadi mulai. Belum Mas Yonggi, monggo Mas Yonggi. Enggak. Saya ngikutin aja. Jadi yang saya rasakan itu memang roh ini yang sudah roh budaya yang dimiliki oleh bangsa ini itu rasanya sudah mulai luntur ya. Dan maka mengembalikan jiwa roh itu sendiri ini ada tanggung jawab kita gitu. Untuk memulai bagaimana generasi ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat itu yang teramanah di Undang-Undang Kebudayaan ini disadari oleh pemerintah daerah bukan sekedar apa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, tetapi di daerah nol prakteknya. Nah ini kan pelemahan akhirnya. Kalau toh ini didukung, apa yang panjenengan utarakan, ini sangat indah sekali gitu. Dan itu kemauan dari pemerintah itu karena mengetahui keadaan. Saya kira kok demikian. Maka dari itu seyogianya lah mereka-mereka yang duduk di pemerintahan ini bukan menjadi hanya sebuah slogan Undang-Undang Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 itu, tetapi ini sebagai amanah yang harus kita mulai kritisi gitu. Nah, inilah harapan saya kepada teman-teman sekalian untuk menerjemahkannya nyampe ke akar rumput gitu loh. Saya kira itu sementara pandangan kecil saya. Ngaten, ngapunten. Mangapunten. Iya, jadi kalau dihubungkan dengan saya ini pecinta film action. Jadi saya mengikuti semua perkembangan dunia Marvel itu Pak Rianto. Saya itu kadang membayangkan begini, budaya Eropa dan Amerika yang terwakili dalam sinema itu, dalam seni film, itu dalam dunia Marvel, itu kan sampai sekarang masih bergumul, menemukan hero-hero, tadi menyebutkan tentang pahlawan tadi Pak Rianto. Sampai sekarang masih berusaha menemukan pahlawan-pahlawan yang berbeda. Pahlawan yang berlatar belakang kulit hitam, baru-baru ini aja muncul. Dulunya belum ada kan di dunia Marvel itu. Lalu pahlawan yang perempuan, pahlawan yang pokoknya yang merepresentasikan sesuatu yang berbeda. Sementara di dunia mistis kita itu gambaran mengenai pahlawan itu kan lengkap sudah. Seperti yang ada dalam wayang ya. Mau tokoh pahlawan seperti apa saja, mau Petruk jadi pahlawan atau siapapun bisa jadi pahlawan, itu ada. Jadi roh kita itu sudah lengkap, baru kita membangun peradaban. Sementara kalau di dunia lain peradabannya dibangun dulu, lalu rohnya disusun satu-satu gitu ya. Rohnya berusaha ditemukan, oh ternyata ini rohnya, ternyata ini. Sementara kita sudah punya rohnya. Nah ini saya sering melihatnya sebagai entah ini ironi atau ini memang sudah suratan, kita mulai dari dalam, dari rasa yang sudah lengkap itu, tetapi ketika masuk dunia realita kita harus
membangunnya dengan susah payah, sementara di dunia yang lain langsung menghadapi realita, dihadapi, digumulkan, dibangun, baru menemukan, menyusun rohnya, jadi ke dalam, sementara kita keluar, atau seperti apa? Monggo Pak Rianto. Iya begini, sering kita itu termakan oleh katakanlah agitasi mungkin gitu ya, kalau dari luar ya. Orang Jawa itu kan konsepnya cokro manggilingan. Hidup itu cokro manggilingan. Kehidupan berbangsa dan bernegara model Jawa itu juga cokro manggilingan. Mengikuti irama kita sendiri. Gitu loh. Nah sekarang banyak di antara ini kalau kita berbicara nasional ya. Banyak di antara tokoh kita itu tidak berpikir cokro manggilingan tapi berpikir linier. Sing apik ki Amerika. Nah, gitulah kira-kira ya. Kalau sudah begitu untuk kita menjadi apik ya wis melok mlaku Amerika kae. Kok kowe teko kono. Kita bukan itu. Bangsa Jawa itu cokro manggilingan. Siklus. Ada masa-masa kehidupan yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah versi kita. Ya. Nah, kalau kita itu kan negara agraris ya, vegetasi. Terus tiba-tiba kita mau menjadi negara produksi seperti mereka, ya. Terus kita mau menjadi konsumsi seperti mereka, tidak mungkin. Kalau toh kita akan menjadi negara produsen, ya, itu pasti tidak akan menghilangkan sifat vegetasi kita, ya. Karena bangsa ini bangsa yang cinta dengan tanah air, ya, dengan tanah air. Pasti dipopuli, dimemetri ini tanah kita ini, ya. Kita yakin bahwa bangsa Nusantara itu diberikan oleh Tuhan memang dalam kondisi negara agraris, ya, bukan negara pabrik, ya, bukan negara pabrik. Kalau toh kita akan menjadi pabrik, pasti terjadi harmonisasi. Wong Jawa itu kan harmonisasi. Ada di gambar itu kan ada gambar selamatan, ya, Mas Bundan ya. Gambar selamatan itu kan gambar menunjukkan Wong Jawa itu harmonis dengan apa saja. Harmoni dengan jin, setan, priprayangan, ilu-ilu, banaspati, tetean, jerangkong, waru, deong, klek-klek, balong atanda, wewe, gombel, tuyul. Harmonis. Wujud harmoni itu ya selamatan itu. Ya. Kita tidak bertentangan dengan dia. Ya. Kowe ya kowe, aku ya aku. Aku mapan yang genmu, ayo saya dirunding. Selamatan itu Mas Bundan kan dalam rangka rundingan itu. Ya. Ini bangsa Jawa seperti itu, gitu loh, ya. Jadi jangan cepat-cepat menghakimi namanya selamatan itu yang namanya bid'ah, khurafat, tahayul, jangan ya. Ditanya dulu nilai budayanya apa kok ngadakan selamatan, ya. Dumateng Nyai Danang Bopo dayang kengrengani monten ing dusun Polean. Kula nyuwun iji pangestunipun badhe nyelamaken anak kula ingkang nami Bondan. Itu sebab danyange ning Polean kono itu dijalui harmonisasi. Ya, ini konteks mistisnya orang Jawa, ya. Sehingga segala sesuatu kehidupan itu pasti memperhitungkan yang mistik itu, kegaiban itu. Ini kalau kita berbicara tentang kehidupan ini, dan kita masih punya harapan. Makanya kalau bangsa ini sudah menyadari bahwa Indonesia itu berdikari, cokro manggil itu kan berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, ya. Berdiri di atas kaki sendiri itu kan kuncinya kan pada sumber daya alam. Kita berlimpah sekarang. Mau kita jadikan apa? Ya, mari sekarang kita anak-anak kita, ya. Untuk kita jadikan mampu untuk mengolah alam kita. Loh kalau kita itu minyak enggak impor, ya minyak enggak impor, kita enggak apa? Kalau di India itu kan hebat tuh Mahatma Gandhi ya, ahimsa dan satyagraha, swadesi ahimsa satyagraha, swadesi ya, menggunakan produksi dalam negeri. Kacau itu negara-negara lain itu, ya. Buat sendiri kita di sini. Nah, kita yang jadi masalah sekarang itu berdikari itu berdiri di atas kaki kiri masalahnya ya. Semua kendaraan kita tuh nggak ada yang produksi dalam negeri gitu.
Ya moga-moga lah ya dalam waktu dekat ini kita bisa berdikari semacam. Maka saya masih ingat, saya diceritani para mbah-mbah saya dulu, Bung Karno dulu pada waktu pertama kali jadi presiden yang ada dalam pikirannya membangun dapur besar. Saya tanyakan, Mbah, dapur besar itu apa? Dapur besar itu pabrik mesin di Cilegon sana. Ya. Dia masih berusaha untuk membuat mesin sendiri. Bisa dibayangkan apabila dapur besar dulu itu jadi, ya, kendaraan se-Indonesia yang sekian banyaknya ini, ya separuh lah kira-kira merek Indonesia. Ya, setelah Bung Karno harus lereh ke Prabon, ya wahyunya sudah dicabut oleh Tuhan, terus ngalih wahyunya kepada Pak Harto. Pak Harto tidak punya ide seperti Bung Karno. Lebih baik kita impor, lah opo, ngawai duit, untuk apa kita membuat sendiri? Udah beli saja, ya sampai sekarang ketergantungan. Saya melihat Pak Jokowi sekarang sudah mulai untuk membangun ide-ide Bung Karno berdikari dengan membuat dapur besar, ya dengan konsep Konawe atau mana ini yang tambang nikel kita. Ya, saya masih punya keyakinan itu, ya bahwa Indonesia ini adalah cara Tuhan memperkuat otot kita untuk menjadi negara yang besar. Ya. Istilah Bung Karno itu, ini adalah palu godam untuk menguatkan bangsa ini. Ya, kita sadarkan nanti, ya, anak-anak milenial itu. Menurut saya seperti itu, Mas Ato. Ya. Oke, terima kasih Pak Rianto. Mohon maaf, ini kalau jagongan seperti ini akan bisa lama dan panjang, tetapi karena kita dibatasi waktu, ya. Mungkin nanti ada seri kedua Pak Rianto, jangan khawatir ya, seri kedua dengan tema yang lain, tetapi tetap dalam frame arus balik budaya. Jadi frame kita bersama di acara ini adalah arus balik budaya. Akan ada banyak topik yang kita bahas lebih lanjut. Jadi siap-siap aja Pak Rianto nanti di episode selanjutnya. Itu Mbah Yongki, kita tunggu nanti. Mungkin Bu Umi juga akan kita mintai waktunya untuk bisa berbagi perspektifnya mengenai budaya. Mungkin sebagai penutup Pak Rianto bisa menyampaikan pesan, kesan, dan harapan kepada generasi milenial ini. Monggo Pak Rianto. Iya, saya berpesan kepada khususnya yang milenial ya, bahwa dunia pendidikan silakan, ya dikejar untuk rebutan, ya. Tapi jangan lupa bahwa dunia pendidikan itu jangan pernah mencerabut dari akar budaya dari mana Anda dilahirkan. Ya, baik atau buruk itu adalah bangsa kita. Ya. Right or wrong, my country, katanya kan seperti itu ya. Ini, jadi mari kita berlomba-lomba karena budaya itu adalah peperangan. Ya, budaya peperangan. Tidak pernah tidak benar apabila orang itu menyalahkan orang lain karena budaya kita terdesak. Yang salah adalah kita. Kenapa kita tidak memperkuat diri kita? Karena budaya itu esensinya adalah peperangan. Mari kita menangkan peperangan itu. Terima kasih, Mas Toto. Terima kasih, Pak Rianto. Demikian kawan-kawan semua, perbincangan, jagongan, ngobrol kita malam hari ini dengan Pak Rianto yang memperkaya kita, yang mengajak kita untuk terus berefleksi dengan dasar kesadaran tentang budaya yang mengalir dalam daging dan tulang dan darah kita. Terima kasih kepada kru Boworoso yang sudah memfasilitasi jagongan ini dengan jaringan Google Meet-nya. Terima kasih kepada kawan-kawan yang lain yang sudah terlibat dan masuk mengikuti diskusi ini. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi kita semua dan memberi harapan baru bahwa bangsa ini bangsa yang besar, yang perlu terus diapresiasi. Terima kasih, selamat malam, sampai ketemu lagi. Matur nuwun, Pak Rianto, Mbah Yongki, matur nuwun, Mas Bondan, matur nuwun. Nggih.